Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2191. Mata Guo Sanyi terus menatap monster besar itu pasti akan terlihat, tetapi melihat ukuran monster itu jelas bukan monster biasa. Jika kita terburu-buru, itu mungkin berbahaya. Lebih berhati-hati. Yang lain semua mengangguk. Untuk mencegah bahaya terjadi, mereka hanya mendiskusikan sebuah rencana. Sebenarnya itu bukan rencana. Hanya saja mereka yang memiliki basis kultivasi yang kuat memimpin, dan mereka yang memiliki basis kultivasi yang lemah mengikuti. Semua orang secara bertahap semakin dekat dengan monster itu. Begitu mereka menemukan bahaya, mereka tidak perlu khawatir tentang itu, dan mereka bisa menoleh dan berlari. 4 dari 5 orang berada dalam tahap bawaan akhir. Guo Sanyi adalah yang terkuat dan berasal dari Sekte Chiba. Dia tidak diperbolehkan terburu-buru di depan. Faktanya, tidak ada orang yang terburu-buru di depan. Lagi pula, mereka cukup dekat. Jika sesuatu yang berbahaya terjadi dan tidak bisa mengatasinya, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Guo Sanyi mengerutkan kening dengan erat, memegang 2 pedang panjang dengan erat di tangannya, membuat postur menyerang, sambil menatap monster besar itu, dia mendekat ke arah itu. Semakin dekat mereka dengan monster beast, semakin jelas mereka bisa melihat bentuk monster beast itu. Itu adalah sesuatu yang tampak seperti ular tetapi bukan ular. Itu memiliki sisik di tubuhnya dan hanya 1 mata di kepalanya, dan matanya tertutup rapat. Yang lebih mengejutkan mereka adalah monster ini memiliki 9 cakar, tetapi dengan 9 cakar ini tergeletak di tanah, monster itu tampak seperti sedang tidur. Aku ingat, aku telah melihat pengenalan monster semacam ini di buku-buku kuno. Lin Wen berkata dengan nada bertentangan. Beberapa orang melemparkan pandangan mereka pada saat yang sama, Lin Wenchong tidak membingungkan selera semua orang, dan terus berkata, monster ini seharusnya ular piton 9 cakar. Sepertinya ukuran ini seharusnya tumbuh menjadi dewasa dengan cakar 9. Perbaikan piton telah mencapai tahap akhir alam lingkuan. Bahkan beberapa ular piton 9 cakar menemukan materi surgawi untuk menelan mereka, menerobos belenggu alam lingkuan, dan mencapai alam dewa yang kokoh. Saya tidak tahu apakah piton 9 cakar ini telah menembus alam dewa yang kokoh. Jika dia menerobos Gusenjing, maka kita sudah dekat, pada dasarnya 9 kematian dan tidak ada kehidupan. Setelah kata-kata ini, kelima orang itu berhenti hampir bersamaan. Semuanya saling melihat, dan tiba-tiba ragu-ragu. Apakah piton 9 cakar ini menembus alam lingkuan? Itu bukan bawaan mereka berlima. Tidak cukup waktu untuk menghadapinya. Jika terjadi kecelakaan, mereka berlima mungkin musnah di sini, dan ekspresi beberapa dari mereka menjadi sedikit buruk dalam sekejap. Ular sanca bercakar 9 ini panjangnya 50 atau 60 kaki dan menempati bagian depan, seperti bukit. Jika dia tiba-tiba melakukan kekerasan dan mengulurkan cakarnya yang besar, mereka berlima akan ditampar sampai mati oleh 1 cakar. Setelah memikirkan ini, semua orang mau tidak mau ingin mundur. Guo Sanyi batuk ringan, jangan malu-malu, tidakkah menurutmu piton 9 cakar ini adalah masalah? Wang Fengan mengerutkan kening, apa masalahnya? Kakak senior Guo Sanyi, jangan menahan nafsu makan kita. Katakan saja sesuatu secara langsung. Segera setelah dia selesai mengatakan ini, Jack, yang berdiri di sebelahnya, berkata, kakak senior Guo Sanyi ingin mengatakan bahwa kita hampir 40 kaki jauhnya darinya, tetapi kita masih tidak merasakan tekanan dan momentum kekuatan besar pada dirinya. Dan karena kita baru saja melihatnya, dan sekarang ketika kita berjalan di sini, dia tidak bergerak, kita bahkan tidak merasakan auranya. Guo Sanyi mengangguk berat, dan ada jejak penghargaan di matanya, saudara muda Jack benar. Itulah yang saya maksud. Setiap monster yang kuat membawa aura yang kuat. Bahkan jika monster ini tertidur atau tidur, aura semacam ini tidak terhapuskan, kecuali dia bersembunyi di kegelapan dan tidak ingin kita menemukannya, tetapi sekarang dia begitu besar dan selalu di sini, siapa yang tidak melihat? Apa yang disebut aura juga bisa disebut paksaan, yang kuat memiliki aura yang kuat, seseorang dengan basis kultivasi yang lemah, berdiri di depan seseorang dengan basis kultivasi yang kuat, tanpa sadar akan pendek. Bab 2192. Sekarang mereka sangat dekat dengan piton 9 cakar, dalam jarak 100 meter dalam hal konversi, tetapi masih tidak merasakan aura apapun dari piton 9 cakar, yang mau tidak mau membuat beberapa dari mereka drum di hati mereka. Ditambah dengan fakta bahwa piton 9 cakar ini tidak bergerak, bahkan pernapasan paling dasar pun tidak terlihat, semua orang merasa bahwa tebakan Jack benar. Guo Sanyi merasa meskipun tingkat kultivasi Jack tidak tinggi, pengetahuannya luar biasa. Begitu dia berbicara, Jack tahu apa yang ingin dia katakan. Guo Sanyi tidak bisa tidak memuji, saudara muda Jack sangat berpengetahuan. Itulah yang saya maksud. Ular sanca 9 cakar ini selalu berbaring di sini dan merasa sangat bermasalah, seolah-olah. Itu bukan makhluk hidup tapi itu mati. Jack mengangguk dan menatap piton 9 cakar di depannya. Piton 9 cakar tidak bergerak, satu tergeletak di depannya, tidak dapat merasakan momentum atau bahkan napasnya. Jack mengerutkan kening dan berkata dengan tekad, saya pikir piton 9 cakar ini harus mati. Lu Liangqi mengikuti dan mengangguk, saudara muda Jack benar. Saya juga berpikir piton 9 cakar ini seharusnya bukan makhluk hidup, tetapi mengapa piton 9 cakar ini mati di sini? Mendengar pujian murah hati Guo Sanyi dan Lu Liangqi kepada Jack, dan melihat mereka berdua, melihat kekaguman mata Jack yang tak terbendung, segera membuat Wang Fengan tidak nyaman.
Lagi pula, dia belum menebak apapun sekarang, dan dirampok dari pusat perhatiannya oleh anak ini, kata Wang Fengan dengan mendengus dingin. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Saya tidak berpikir piton 9 cakar ini mati. Bagaimana bisa monster sebesar itu mati di sini? Jika dia mati, mengapa kita tidak melihat monster lain datang untuk makan? Bagaimana bisa jenazah ditempatkan di sini dalam kondisi baik? Jack secara otomatis mengabaikan kata-kata Wang Fengan dan bahkan tidak memandangnya. Dia hanya mengalihkan pandangannya pada Guo Sanyi, ayo percepat dan lihat. Tidak peduli apa, piton 9 cakar ini pasti memiliki masalah. Guo Sanyi mengangguk, mengabaikan kata-kata Wang Fengan juga. Dia mempercepat dan bergegas ke depan, dengan cepat mendekati piton 9 cakar. Melihat mereka, Wang Fengan tidak memperhatikannya sama sekali, dan wajahnya memerah karena marah, dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah mempercepat kecepatan mereka, mereka tiba tepat di bawah piton 9 cakar dalam waktu setengah cangkir teh. Sisiknya bersinar di bawah sinar matahari, dan Jack bahkan bisa melihat parit lumpur di sisiknya. Sekarang mereka berlima sudah begitu dekat, mereka secara alami menaruh segalanya di mata mereka. Guo Sanyi mengitari ular piton besar bercakar 9 dan akhirnya menyimpulkan. Seharusnya sudah mati, dan aku tidak merasa sedikit bernafas, tetapi selama dia masih hidup, ketika kami berdiri, dia tidak bisa tidak responsif sama sekali, dan aku hanya mencium sedikit bau, dan seharusnya sudah mulai rusak. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa dari mereka mengerutkan kening pada saat yang sama. Lu Liangqi mendekati cakar terbesar dari ular piton 9 cakar, menatap cakar itu untuk waktu yang lama, dan berkata setelah dia menghela nafas pelan. Aku tidak tahu bagaimana binatang besar ini mati. Karena dia sudah mati, mengapa monster lain tidak datang untuk memakan mayatnya? Untuk monster ini, mayat monster kuat dapat dianggap sebagai suplemen. Guo Sanyi mengangguk, kamu benar, dan aku baru saja mencium bau tengik. Itu juga dapat membuktikan bahwa ular piton bercakar 9 ini telah mati untuk sementara waktu. Aneh bisa berbaring di sini di piring yang begitu utuh. Bab 2193. Lin Wenchong terkekeh dan berkata, faktanya, itu tidak bisa dikatakan aneh. Bagaimanapun, kita tidak berada di luar. Dunia dalam rahasia sumber daya ini sangat berbeda dari dunia luar. Mungkin monster di sini tidak suka memakan mayat monster lain. Guo Sanyi dan yang lainnya mengangguk. Penjelasan ini hampir tidak dapat diterima. Jack tidak mendengarkan diskusi mereka. Dia berdiri berjinjit dan melihat piton 9 cakar dari atas ke bawah. Dengan sedikit berjinjit, ki bergeraknya terbang langsung ke udara, menatap piton 9 cakar dari atas. Dia baru saja terbang beberapa puluh meter, dan dia melihat fluoresensi kilatan samar di bawah kepala piton 9 cakar. Cahaya kecil ini redup dan dapat diabaikan. Jika bukan karena Jack terbang ke udara dan aksinya tidak terlihat, sudut mulut Jack terpikat, dan dia bergegas menuju tempat di mana fluoresensi dipancarkan. Ular sanca 9 cakar yang besar ini melingkari dirinya menjadi obat nyamuk bakar, dan bagian bawah kepala ular sanca itu adalah tempat di mana sekelompok fluoresensi dipancarkan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Guo Sanyi pernah berkata bahwa siapapun yang menemukan Lin Chao Linghua adalah miliknya. Karena dia menemukan gugus fluoresensi ini terlebih dahulu, tidak perlu menyapa mereka, itu akan menjadi miliknya. Setelah memikirkan ini, sudut mulutnya dengan cepat bergegas menuju tempat bercahaya. Tapi dia baru saja mendekati kepala ular sanca itu, ada jarak 5 atau 6 meter dari kepala ular sanca itu, dan dengan boom, seolah-olah mengenai kaca transparan, dia langsung menjatuhkan Jack ke belakang dan terbang kembali. Mata Jack melebar karena terkejut. Jelas bahwa tidak ada apa-apa di posisi itu, tetapi sepertinya ada lapisan kaca keras yang tidak bisa dipecahkan, dan dia tidak bisa menerobos. Adegan di mana Jack dipukul terbuka berhasil menarik perhatian 4 orang yang tersisa. Mereka menatap Jack dengan mata terkejut. Guo Sanyi mengerutkan kening, saudara muda Jack. Apa yang terjadi barusan? Formasi apa yang tampaknya kamu pukul? Mata Jack bergerak sedikit, dan dia menghela nafas tanpa daya. Meskipun dia tidak tahu apakah itu formasi atau sesuatu yang lain, rencananya tidak dapat dilaksanakan. Jack terbatuk sedikit dan menunjuk ke arah kepala ular sanca itu, di bawah kepala ular sanca, ada pancaran cahaya neon. Aku ingin pergi dan melihatnya. Siapa yang tahu itu menabrak benda transparan? Begitu kata-kata ini keluar, mereka berempat mengangkat jari kaki mereka dan bergegas ke udara seperti di atas, melihat ke bawah pada piton 9 cakar di udara. Di bawah bimbingan Jack, mereka menemukan targetnya. Fluoresensi memancar dari bawah kepala piton. Karena ada jarak dari kepala ular piton, mereka tidak bisa melihat apa yang keluar. Fluoresensi. Tapi siapa di antara mereka yang bukan roh manusia, meskipun tidak yakin apakah itu obat spiritual, tapi itu pasti hal yang baik. Dijaga oleh ular piton bercakar 9 di bawah kepalanya, ia memancarkan cahaya putih terang. Berbagai tanda menunjukkan bahwa, ini mungkin harta karun jenius. Mata beberapa orang tiba-tiba melintas di koridor, dan hati mereka segera melonjak. Setelah berjalan di perbukitan begitu lama, mereka juga memburu beberapa monster dan mengumpulkan beberapa rumput roh dan bunga, tetapi hal-hal ini adalah hal-hal kecil. Tapi sekarang benda berpendar ini bukan produk biasa pada pandangan pertama. Guo Sanyi terkekeh, menoleh dan menatap 4 orang yang tersisa dengan mata yang baik. Kurasa rumput roh berikut ini harus dijaga oleh ular piton bercakar 9 ini. Tingkat rumput roh yang bisa dijaga oleh monster kuat benar-benar luar biasa.
Jika kita mengumpulkannya, kita pasti akan menjualnya dengan harga yang bagus. Bab 2194. Meskipun begitu, Jack melihat jejak keserakahan di mata Guo Sanyi. Sebelumnya, Guo Sanyi terus mengatakan bahwa siapapun yang menemukan ramuan roh akan menjadi milik siapapun, tetapi sekarang tampaknya telah melupakan aturan ini. Tidak pernah menyebutkannya. Jack tidak bodoh. Dia tidak ingin membuat orang lain lebih murah dengan apa yang dia temukan, tetapi untungnya, dia menemui kendala ketika dia baru saja bergegas, dan sulit untuk mengetahuinya. Pada saat ini, ada cibiran di telinganya, dan Wang Fengan memandang Jack dengan jijik. Aku berkata, mengapa kamu buru-buru ke sana tiba-tiba? Ternyata kamu telah menemukan hal yang baik dan berencana untuk menelannya sendirian. Jack menoleh dengan tiba-tiba. Wang Fengan ini benar-benar menjijikkan, dan dia terus meminta masalah lagi dan lagi. Jack berkata tanpa basa-basi, apakah pikiranmu penuh dengan air? Apakah kamu lupa aturan yang kamu katakan sebelumnya? Siapapun yang menemukan Lin Chao Ling Hua, itu adalah miliknya, aku tahu secara alami, aku ingin mengambilnya. Apakah itu mungkin untuk tinggal dan memberikannya padamu? Begitu dia mengatakan ini, wajah Wang Fengan berubah. Dia tidak menyangka bahwa Jack tiba-tiba akan mengatakan sesuatu yang begitu tersedak. Tepat ketika dia ingin mengatur bahasa dan mengembalikannya, beberapa dari mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki datang di sekitar. Kelima orang itu terkejut pada saat yang sama, dan dengan cepat turun dari udara. Lagi pula, mengambang di udara terlalu mencolok. Setelah mendarat, Lu Liangqi mengerutkan kening dan berkata dengan nada tergesa-gesa, sepertinya piton 9 cakar ini tidak hanya menarik perhatian kita, apakah ada yang baru saja melihat dari mana orang berasal? Beberapa orang menggelengkan kepala secara bersamaan. Mereka hanya melihat sekilas ketika mereka turun, tetapi mereka tidak memperhatikan apapun. Setelah mereka mendarat, mereka bahkan lebih gugup, dan mereka tidak melihat apa-apa sama sekali. Guo Sanyi berkata dengan gugup, setelah kita memutuskan bahwa ular piton bercakar 9 ini memang tidak mengancam, kita harus segera mengeluarkan inti spiritual dari ular piton bercakar 9. Dalam beberapa kata ini, mereka penuh dengan penyesalan. Mereka membenci dirinya sendiri karena hanya mengamati sekeliling dan tidak mengeluarkan inti roh dari piton 9 cakar untuk pertama kalinya. Piton 9 cakar adalah monster di alam lingkuan, dari level ini. Inti roh monster pasti bisa dijual dengan harga mahal. Kakak, benar-benar mati. Pada saat ini, suara tajam tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Beberapa orang melihat ke arah suara itu. Entah sejak kapan, tetapi 7 orang sudah tiba. Jarak mereka kurang dari 50 meter. Mereka muncul begitu tiba-tiba sehingga Guo Sanyi dan yang lainnya berkumpul membeku. Mulut Wang Fengan bergetar dan berkata, mengapa mereka tiba-tiba begitu dekat dengan kita? Aku bahkan tidak melihat mereka datang sekarang. Mereka berlima berdiri di depan piton 9 cakar, dan hanya mendengar langkah kaki, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Mereka mengira mereka datang dari samping atau belakang ular piton bercakar 9. Mereka tidak mengharapkannya. Sekarang mereka muncul di posisi yang tepat. Melawan mereka. Tapi barusan mereka berlima membentuk lingkaran, dan mereka tidak menemukan siapapun yang datang dari arah itu sama sekali. Jika bukan karena orang ini tiba-tiba berbicara, mereka tidak akan menemukan siapapun di sana sama sekali. Pupil Jack sedikit gemetar, dan tiba-tiba mereka membuat Jack merasa familiar. Ini adalah cara yang sama bahwa dua saudara laki-laki Ouyang Yong muncul di depan mereka ketika mereka belum pernah memasuki alam rahasia sumber daya sebelumnya. Mereka tidak merasakannya sebelumnya, dan tiba-tiba muncul di depannya. Ada total 7 orang di sini. Mereka mengenakan jubah hitam dengan tengkorak bersulam di dada mereka. Melihat kostum ini mengungkapkan bahwa mereka berasal dari sekte 10.000 mayat. Jack tahu lebih banyak tentang 10.000 mayat sekte daripada orang-orang di sekitarnya, karena dia telah menghadapi puluhan ribu murid sekte 10.000 mayat di Gunung One Piece. Bab 2195. Tuan, Penatua benar, ada hal-hal yang sangat bagus di tempat ini. Pria yang berdiri di depan berkata dengan dingin. Begitu pernyataan ini keluar, meskipun yang lain terkejut, mereka tidak memiliki banyak reaksi. Jack tampaknya telah ditusuk oleh jarum. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, dengan cepat menyesuaikan posisinya, dan bersembunyi di belakang Guo Sanyi. Gerakan kecilnya tidak menarik perhatian orang lain, tetapi Wang Fengan melihatnya dengan jelas. Bagaimanapun, Wang Fengan berdiri di belakangnya. Wang Fengan mencibir, dan melirik Jack dengan jijik, kemana perginya momentummu? Kenapa beberapa murid dari sekte 10.000 mayat ini datang, kamu menjadi kura-kura dengan kepala menyusut, hanya bersembunyi di belakang orang lain. Sudut mulut Jack berkedut. Dia terlalu malas untuk mempedulikan hal ini dengan Wang Fengan. Dia hanya ingin menyembunyikan wajahnya untuk sementara, karena pria yang dipanggil kakak barusan adalah pria bertopeng yang dia lihat di Gunung One Piece. Pada saat ini, pria bertopeng itu masih mengenakan topeng di wajahnya. Itu tidak berbeda dengan topeng yang dilihatnya hari itu. Tidak ada perbedaan dalam nada suara. Itu pasti orang yang sama. Yang mengejutkan Jack adalah bahwa kultivasi pria bertopeng itu jelas berada di alam lingkuan, tetapi mengapa dia bisa memasuki alam rahasia sumber daya? Jelas, alam rahasia sumber daya memiliki batasan pada basis kultivasi, dan sama sekali tidak mungkin untuk melangkah ke dalamnya melampaui tahap akhir bawaan. Dia menghela nafas lega dan membuang semua pikiran yang mengganggu ini untuk saat ini, dengan cepat mengeluarkan topeng yang tidak terlihat terlalu keterlaluan dari kapal roh mustard, dan buru-buru memakainya di kepalanya. Wang Fengan,
yang telah memperhatikan Jack, mengerutkan kening sambil berpikir. Guo Sanyi dan yang lainnya tidak peduli dengan pertengkaran kecil antara kedua orang itu. 3 orang yang berdiri di garis depan menatap murid-murid dari 10.000 sekte mayat yang berdiri di seberang mereka dengan sungguh-sungguh. Ada 7 orang di sisi lain, dan ada 5 orang di sisi mereka, dan 7 orang di sisi yang berlawanan memiliki semua keterampilan kultivasi mereka. Pada periode bawaan akhir. Bahkan jika hanya ada 5 orang di pihak mereka, salah satunya hanya pada periode pertengahan bawaan. Jika mereka berjuang keras, mereka pasti tidak akan menjadi lawan. Para murid dari 10.000 mayat sekte juga sangat tidak bermoral dalam pidato mereka karena mereka memiliki sejumlah kecil orang dan lemah, dan mereka tidak menempatkan mereka berlima di mata mereka sama sekali. Sudut mulut Guo Sanyi berkedut, dan ada firasat buruk di hatinya. Pria bertopeng itu melangkah maju dengan sepasang mata, dan menatap dingin wajah Guo Sanyi. Dia hanya tidak memperhatikan Jack yang bersembunyi di belakangnya. Pergi atau mati. 6 kata yang dimuntahkan oleh pria bertopeng itu menghantam mereka berlima dengan keras. Guo Sanyi dan yang lainnya tidak bisa menahan napas, wajahnya terlihat jelek seolah-olah ayahnya sudah mati. Pria bertopeng ini sangat sombong sehingga dia tidak memberi mereka wajah sama sekali. Dia bahkan memaksa mereka pergi. Jika mereka tidak pergi, mati di sini. Meskipun Guo Sanyi terlihat lembut dan banyak bicara di permukaan, dia juga orang yang cukup arogan. Bagaimana dia bisa menelan nafas seperti itu ketika dia begitu dipermalukan oleh pria bertopeng ini? Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat, aku tidak memiliki konflik denganmu, tetapi kamu sangat mengabaikan etiket, sekte 10.000 mayat juga merupakan sekte kelas 4. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pria bertopeng itu berkata langsung dan kembali, jangan beritahu aku tentang hal-hal ini di sini. Bab 2196. Kalian orang-orang munafik juga akan berbicara tentang beberapa etika dan rasa malu. Jangan bilang bahwa kamu tidak menyingkirkan karena wajah yang baik. Kamu jelas ingin bertarung dengan kami. Apakah kamu ingin mendapatkan sepotong kue? Segera setelah pria bertopeng selesai berbicara, pria berjanggut besar yang berdiri di sebelahnya menerkam dan tertawa, cucu kura-kura ini, semua munafik, jelas tidak bisa melepaskan bayi mereka, dan masih di sini untuk bergulat dengan kita. Kami bukan orang munafik seperti kalian, jadi kalian berani bertarung dengan kami demi harta karun. Jangan buang air kecil, lihat seberapa baik kalian. Wajah Guo Sanyi menjadi gelap. Setelah hidup selama bertahun-tahun, tidak ada yang begitu mempermalukannya. Dia mengulurkan jarinya dengan marah dan menunjuk ke janggut, kami bukan orang munafik. Kamu jelas tidak sopan, tetapi kamu ingin menuduh orang lain sebagai orang munafik. Jack melengkungkan bibirnya dengan enggan. Dia sudah bisa mendengar dari kata-kata Guo Sanyi bahwa dia sedikit pemalu. Ini untuk wajahnya sendiri dan secara paksa mendukung 7 orang yang menentang. Pria berwajah besar itu tersenyum berlebihan, dan dia mengangkat kapak pembuka langit di tangannya dan mengarahkannya ke hadapan Guo Sanyi. Kamu orang-orang munafik suka bermain trik, tetapi sekte mayat kami selalu membencimu orang-orang munafik. Jika kamu mengenal kami, cepatlah menghilang. Jika tidak, kami akan mencabik-cabikmu dan memberi makan anjing-anjing. Kata-kata ini sama sekali tidak sopan, tidak berbeda dengan sumpah serapah. Tangan Guo Sanyi sedikit gemetar, wajahnya memucat untuk beberapa saat, seperti kembang api. Ekspresi orang lain juga tidak terlalu bagus. Penampilan Jack sangat tenang dari awal hingga akhir. Matanya tertuju pada pria bertopeng itu. Pada saat ini, kultivasi pria bertopeng berada pada tahap bawaan akhir, yang mirip dengan keadaan sebelumnya. Dari jatuh ke alam besar. Pada awalnya, dia dengan jelas melihat bahwa pria bertopeng ini adalah basis kultivasi alam lingkuan pada tahap awal, dan karena ini, beberapa dari mereka malu hanya untuk melarikan diri, dan dalam keputusasaan bahkan melompat dari tebing duancang. Tapi sekarang basis kultivasi pria topeng hanya pada tahap bawaan akhir. Jack memalingkan matanya dan bergumam dalam hatinya, dapatkah dikatakan bahwa untuk memasuki alam rahasia sumber daya, pria bertopeng itu tidak akan ragu untuk merobohkan basis kultivasinya dan membiarkan dirinya jatuh ke tahap bawaan akhir. Tetapi jika ini masalahnya, pengorbanannya agak terlalu besar, atau apa yang bisa diambil sebagai pil yang dapat menekan basis kultivasi untuk sementara. Bagaimanapun, pria bertopeng ini menghabiskan begitu banyak upaya untuk memasuki alam rahasia sumber daya, dia pasti telah melakukan pekerjaan yang hebat. Sekarang mereka dapat berhenti berkonflik dengannya, jangan berkonflik dengan mereka. Meskipun pria bertopeng ini telah jatuh ke alam bawaan, ia dulunya adalah basis kultivasi tahap awal alam lingkuan. Seni bela diri dan teknik kultivasi pasti tidak hilang darinya, sisanya berempat bisa melawan. Jack mengerutkan kening, memikirkan bagaimana berbicara dalam hatinya, dan berjalan bersama mereka. Jika dia pergi sendirian, itu akan terlalu mendadak, dan dia mungkin dianggap sebagai burung pada tahap awal, dan itu akan lebih dari kerugian. Lu Liangqi sangat marah sehingga wajahnya menjadi hitam, kamu terlalu banyak menipu. Pria bertopeng itu mencibir dan maju 1 atau 2 langkah, apa yang terlalu banyak diintimidasi. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah dunia di mana yang lemah dan yang kuat memakan? Kamu melon yang bengkok, aku hanya ingin menggertak. Beberapa kata ini lebih jelek daripada kata-kata yang mempermalukan mereka. Ekspresi Guo Sanyi sudah sedikit meregang, dan tinjunya terkepal erat. Jika bukan karena alasan untuk mengendalikannya, dia ingin mengeluarkan senjatanya dan mengikuti orang-orang ini berperang. Pria bertopeng itu tiba-tiba menjentikkan jarinya dan terbang ke udara.
Melihat ke bawah dari udara, dia secara alami menemukan ramuan berharga yang diduga telah mereka temukan sebelumnya. Bab 2197. Setelah pria bertopeng itu turun, momentumnya menjadi lebih tertahan, apakah perlu aku mengatakannya lagi? Pergi atau mati. Jika kalian masih bergantung pada kalian, tidak satu pun dari kalian berlima yang akan selamat. Setelah kata-kata ini, dia mengambil 10 langkah ke depan, dan aura di tubuhnya meledak dengan mantap. Aura semacam ini masih bisa dirasakan dengan jelas bahkan setelah beberapa puluh meter. Guo Sanyi mau tidak mau harus mundur setengah langkah, tapi dia mendorong setengah langkah itu ke depan lagi, seolah-olah dia tidak ingin kehilangan momentumnya. Lin Wenchong mengerutkan kening dengan erat, sepasang bola mata berguling-guling, menatap 7 orang di sisi pria bertopeng itu, dan kemudian pada 5 orang di sisi mereka, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Kakak senior Guo Sanyi, jangan berkelahi dengan mereka untuk sementara waktu, kamu juga tahu bahwa tidak ada orang dari sekte 10.000 mayat yang ramah. Mereka semua mengabaikan etika dan moral. Melihat postur mereka, mereka pasti akan memenangkan inti roh dari piton 9 cakar dan rumput roh ini. Mari kita tidak bertarung dengan mereka, ayo pergi. Setelah Guo Sanyi mendengar ini, wajahnya menjadi lebih jelek, Wang Fengan menoleh dan bertanya dengan keras seperti kucing liar dengan ekornya diinjak-injak. Aku berkata Lin Wenchong, apakah kamu begitu takut? Meskipun kita memiliki lebih sedikit orang daripada mereka, kita belum tentu bukan lawan mereka. Kita juga memiliki peringkat di antara sekte. Meskipun sekte 10.000 mayat juga merupakan sekte peringkat keempat, masih ada celah antara murid-murid sekte peringkat keempat. Siapa yang tahu jika orang-orang ini adalah yang terlemah di antara sekte peringkat keempat? Setelah ditanyai, ekspresi Lin Wenchong jelek, dan Jack mengangkat alisnya. Dia bisa membayangkan bagaimana Lin Wenchong ingin mengutuk. Kata-kata Wang Fengan ini tidak menurunkan suaranya, tetapi menaikkan nada suaranya. Pria bertopeng dan yang lainnya secara alami mendengar kata-kata ini dengan jelas. Pria bertopeng itu mencibir dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi di samping pria bertopeng itu, para murid dari 10.000 sekte mayat yang berdiri di kiri dan kanan sedikit tidak nyaman. Dua di sebelah pria bertopeng, tampaknya postur harus menjadi pria bertopeng, dua junior paling setia dan terkuat. Salah satu dari dua pria ini adalah janggut yang baru saja berbicara, dan yang lainnya tidak berbicara dari awal hingga akhir. Meskipun dia diam, Jack ingat penampilannya. Fitur wajahnya rapi. Hanya matanya yang kecil seperti kacang hijau. Jika dia hanya melihat mata itu, mereka tidak seperti tikus liar di pinggir jalan. Mata kecil, yang telah diam sebelumnya, tiba-tiba berbicara setelah mendengar kata-kata ini dari Wang Fengan. Dalam beberapa tahun terakhir, aku telah melihat banyak penggemar yang membual, tetapi ini adalah pertama kalinya aku mendengar yang membual sepertimu. Melihat pakaianmu, kamu harus menjadi murid sekte Hunyuan dari sekte peringkat ketiga. Sekte peringkat ketiga berani berteriak di depan Gunung Wanbis sekte peringkat keempat kami. Aku tidak tahu di mana kamu begitu berani. Setelah mendengarkan kata-kata ini, amarah Wang Fengan secara alami tidak dapat menahannya. Aku penuh keberanian, dapatkah kamu mengendalikannya? Meskipun kamu adalah sekte kelas 4, kamu melakukan semua hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Pembunuhan dan pembakaran semuanya jahat. Jika kami munafik, kamu adalah serangga di ember. Bab 2198. Teguran Wang Fengan seperti ini langsung membuat wajah 7 orang di seberangnya menjadi hitam. Jack melirik Wang Fengan dengan sedikit terdiam. Apakah pikiran orang ini benar-benar berpura-pura menjadi air matang? Untuk kehabisan napas, berani mengatakan apa-apa. Lin Wenchong segera mengulurkan tangannya, menekannya di bahu Wang Fengan, merendahkan suaranya dan berkata, aku bilang kamu gila. Ada 7 orang di sisi yang berlawanan, lihat kostum mereka. Mereka semua dari 10.000 mayat sekte. Meskipun ada 5 orang di pihak kita, mereka berasal dari sekte yang berbeda, dan ada juga periode pertengahan bawaan. Jika kamu benar-benar mengganggu mereka dan melakukannya secara langsung, bisakah kita berdua masih memiliki cara untuk bertahan hidup? Wang Fengan berkata dengan acuh tak acuh, tidak bisakah kamu begitu berani? Jika kamu telah dianiaya dan meminta kelengkapan, kamu bisa mendapatkan wajah. Kamu belum pernah mendengar bagaimana mereka mempermalukan kita sekarang, haruskah kita terus menelan napas? Kamu takut pada mereka, tetapi aku tidak takut. Aku di sekte kita, dan itu juga nomor 1. Meskipun murid dari sekte kelas 4 sangat kuat, murid sekte Hunyuan kita tidak buruk. Setelah mendengar ini, semua orang kecuali dirinya sendiri menjadi sedikit biru. Setelah mendengar ini, Jack hampir tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar terpesona oleh kepercayaan diri, dan dia tidak tahu di mana dia begitu percaya diri. Pria bertopeng itu menatap Wang Fengan, sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Suasana tiba-tiba turun ke titik beku, dan untuk sementara waktu, tidak ada yang berbicara lagi. Wajah Guo Sanyi menggelap hingga ke dasar pot, dan tangannya masih sedikit gemetar. Piton 9 cakar ini mungkin telah menembus ke kondisi roh yang solid. Inti roh dari binatang roh padat pasti bisa ditukar dengan banyak kekayaan, dan dia juga bisa menggunakan kekayaan ini untuk ditukar dengan pil atau seni bela diri yang dia butuhkan. Selain itu, di bawah kepala ular sanca bercakar 9, ada rumput spiritual yang diduga berharga. Dia tidak akan mau melepaskannya dengan mudah, tetapi jika dia tidak melepaskannya, orang-orang ini di pihak mereka, itu tidak akan menjadi lawan dari pria bertopeng. Bahkan, dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun mereka berlima untuk sementara bersekutu, mereka masih berantakan.
Mereka tidak sebanding dengan sesama tuan dari Sekte 10.000 Mayat, dan ada juga pemimpin tirani manusia topeng. Setelah memikirkan ini, Guo Sanyi menghela nafas pasrah. Dia menoleh dan mengalihkan pandangannya ke Wang Feng'an. Wang Feng'an masih terlihat kesal, seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar. Guo Sanyi merasa bahwa jika mereka berlarut-larut dan meminta Wang Feng'an untuk mengatakan sesuatu yang buruk, bahkan jika mereka ingin mengungsi, pihak lain tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Jika mereka terus menentang, mereka akan mendorong diri mereka sendiri ke dalam bahaya. Guo Sanyi mengambil keputusan. Dia berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, lupakan. Ayo pergi, kita bukan lawan mereka. Begitu dia mengatakan ini, wajah marah Wang Feng'an tiba-tiba membeku, matanya melebar, dan dia menatap Guo Sanyi dengan tidak percaya, seolah bertanya kepada Guo Sanyi mengapa dia harus melarikan diri. Saudaraku Guo Sanyi, apakah kamu benar-benar takut pada mereka? Bahkan jika kita bukan lawan mereka, kita tidak bisa membiarkan mereka menghinamu. Dengarkan apa yang mereka katakan sebelumnya, kita baru saja menangkap ekor kita dan melarikan diri. Apa yang akan dikatakan orang lain tentang kita? Wang Feng'an menjadi lebih bersemangat saat dia berbicara, merasa bahwa dia telah kehilangan muka, seluruh wajahnya bengkak merah, Jack berdiri di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bab 2199. Setelah Guo Sanyi mendengar ini, wajahnya sedikit membiru, bagaimana dengan penyebarannya, dapatkah itu sebanding dengan keselamatan kita? Kita tidak mengambil ekor kita, tetapi mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Kita berlima bukan 7 dari lawan pribadi, mengapa repot-repot melawan mereka? Wang Feng'an merasa bahwa Guo Sanyi telah salah memahami maksudnya dan melonjak marah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kakak senior Guo Sanyi adalah orang yang pemalu. Tentu saja aku tahu bahwa kita bukan lawan mereka. Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Mengapa kita harus membiarkan mereka begitu mempermalukan kita? Mereka tidak memiliki tulang punggung. Bahkan jika mereka ingin pergi, mereka harus pergi lebih keras. Guo Sanyi diajari oleh Wang Feng'an begitu banyak, wajahnya sudah sangat jelek. Dia benar-benar tidak berharap Wang Feng'an mengatakan ini, pergi dengan integritas, apa yang tersisa dengan integritas. Setelah memarahi orang-orang ini, apakah dia pergi dengan kepala sombong? Jack mencibir. Awalnya, dia berencana untuk tetap diam, tetapi Wang Feng'an sepertinya dipenuhi dengan darah babi dan menempel di benaknya, membuat Jack tidak bisa tinggal diam. Berani bertanya kepada kakak senior Wang Feng'an ini, apa yang pergi tanpa tulang? Apakah karena kamu benar-benar membuat marah orang-orang ini, dan kemudian mereka membunuh kita, apakah itu tidak berguna? Wang Feng'an telah melihat Jack tidak menyenangkan matanya. Ketika dia mendengarnya mengatakan itu, wajahnya memerah dengan darah, dan dia tiba-tiba menoleh dan menatap Jack dengan ganas. Aku bilang nak, apakah kamu tuli? Kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan barusan. Bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu dengan kita, mereka harus menimbang berapa banyak yang telah hilang dari mereka. Meskipun ada 7 orang di pihak mereka, kami juga memiliki 5 orang di pihak kami. Bahkan jika mereka melakukannya dengan kita, mereka harus membayar harganya. Apakah kamu berpikir bahwa orang lain tidak akan peduli dengan harga sepertimu? Karena harga inilah mereka tidak akan dengan mudah mengikuti kita. Bahkan jika kita lebih keras, ada apa? Setelah mendengar apa yang dia katakan, yang lain meringkuk diam-diam, dan Jack berkata dengan dingin, sepertinya apa yang ada dalam pikiranmu benar-benar menempel, menurutmu siapa orang yang berdiri di seberang kita? Berasal dari 10.000 sekte mayat, apakah menurut Anda sekte 10.000 mayat adalah orang baik dan orang percaya yang tidak akan menindas kita karena mereka peduli dengan harganya? Setelah mendengar kata-kata ini, Wang Feng'an bahkan lebih marah mengulurkan jarinya ke wajah Jack, kamu hanya ingin melawanku. Benar. Tepat setelah dia mengatakan ini, suara tes negatif terdengar di telinga mereka lagi, apakah kalian pikir kami punya banyak waktu di sini untuk mendengarkan pertengkaran kalian? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, berguling atau mati. Pria bertopeng itu menatap mereka berlima dengan mata dingin. Jenggot yang berdiri di samping pria bertopeng, setelah mendengarkan pembicaraan panjang Wang Feng'an, tiba-tiba tersenyum dan membungkuk. Pria muda yang mengenakan topeng di belakangmu benar sekali. Kamu memiliki darah babi dan menempel di benakmu. Kamu pikir sekte 10.000 mayat kami tidak akan berurusan denganmu karena harga sekecil ini? Kamu pikir kamu apa? Kamu mungkin dianggap sebagai manusia di sekte tingkat ketigamu, tetapi di mata sekte tingkat keempat kami, kamu bahkan tidak dapat dianggap sebagai sampah. Kata-kata ini merangsang harga diri Wang Feng'an. Tangannya sedikit gemetar, dan dia menoleh dengan keras untuk melihat pria bertopeng itu dan yang lainnya. Guo Sanyi mengerutkan kening. Ketika Wang Feng'an terlihat seperti ini, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah meludahkan kata-kata yang bagus. Bab 2200. Sekarang suasana semua orang tegang ke titik di mana dia ingin mundur. Jika dia bertarung karena ini, itu benar-benar akan lebih dari kerugian. Setelah pemikiran ini berlalu, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih lengan Wang Feng'an, mencoba membuat Wang Feng'an menutup mulutnya, dan kemudian mereka berlima buru-buru pergi. Tapi Wang Feng'an tampaknya tidak bisa merasakan tangan yang memegang lengannya sama sekali, dan masih berkata kepada murid-murid dari sekte 10.000 mayat, apa yang terjadi dengan sekte tahap ketiga. Bahkan jika aku adalah sekte tahap ketiga, murid sekte dapat memainkan peran yang lebih besar dari yang kamu pikirkan. Kamu menunggu aku.
Setelah aku pergi, aku akan menyebarkan semua berita di sini, dan ketika orang kuat lainnya mengetahuinya, mereka pasti akan datang untuk memperjuangkan harta ini. Begitu kata-kata ini keluar, Guo Sangi dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa ironis, dan mata kusam pria bertopeng itu benar-benar suram. Kata-katanya adalah pengingat bagi para murid dari 10.000 mayat sekte. Setelah membiarkan orang-orang ini pergi, mereka mungkin menyebarkan berita. Ketika mereka memiliki berita tentang harta jenius di tangan mereka, mereka akan diketahui semua orang, dan mungkin mereka akan memiliki keberanian untuk bersaing dengan mereka. Jika dia membiarkan mereka pergi, dia akan mengubur dirinya pada bahaya yang tersembunyi, dan wajah Guo Sanyi tidak berbeda dari dasar pot. Dia sangat marah sehingga tangannya gemetar, dan dia menunjuk Wang Fengan dan berkata, Kamu sakit. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Kata-kata ini tidak diragukan lagi menjatuhkan hukuman mati kepada mereka berlima. Jika dia seorang pria bertopeng, dia tidak akan pernah membiarkan mereka berlima pergi. Wajah Lin Wenchong dan Lu Liangqi sama dengan ibu mereka yang sudah meninggal. Terutama Lu Liangqi, ingin bergegas ke depan dan menamparkan Wang Fengan 2 kali. Dia telah melihat otak dengan penyakit, tetapi dia belum pernah melihat otak dengan penyakit seperti itu. Dia mengatakan pegangannya dan menyerahkannya, menginginkan pihak lain untuk membunuh dirinya sendiri. Lu Liangqi berteriak pada Wang Fengan, kamu anjing, jika kamu ingin mati, kamu bisa menabrak diri sendiri menyerahkan lehermu, dan itu tidak akan menyakiti kami. Wang Fengan dimarahi oleh mereka berdua. Tiba-tiba dia merasa dirugikan dan merasa dirugikan. Lin Wenchong sangat marah sehingga dia berdiri di samping dan memutar matanya, seolah-olah dia tidak ingin mengenali Wang Feng lagi sebagai saudaranya. Jack juga sedikit tidak nyaman. Dia awalnya berpikir bahwa Guo Sanyi adalah orang yang bijaksana. Meskipun dia serakah, tetapi setelah sedikit perhitungan di dalam hatinya, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, dan tidak ada gunanya tinggal, lebih baik mereka pergi. Tapi dia tidak menyangka Wang Fengan begitu bodoh secara mental sehingga dia akan mengatakan hal seperti itu. Wang Fengan bersenandung acuh tak acuh dan berkata, aku melakukan ini untuk meluruskan tulang belakangku. Siapa yang selembut milikmu? Seperti udang berkaki lunak. Jack menghela nafas dalam-dalam, dan mengatakan pertanyaan terbesar di hatinya, bagaimana kamu tumbuh begitu besar sehingga kamu belum dipukuli sampai mati oleh orang lain? Aku benar-benar ingin tahu. Wajah Wang Fengan menjadi gelap, dan dia akan bertengkar dengan Jack ketika dia berbalik. Pada saat ini, pria bertopeng itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan melambai ke arah mereka berlima. 6 murid 10.000 mayat sekte yang berdiri di belakangnya bergegas langsung ke arah mereka, dan mereka berenam dengan cepat memisahkan jarak tertentu, dengan cara setengah tertutup, dan mendekati mereka berlima dengan kecepatan yang sangat cepat. Awalnya, jarak di antara mereka tidak lebih dari 100 meter, tetapi dalam beberapa napas, mereka berlima dikelilingi satu sama lain. Sekarang apalagi pergi secara terbuka, bahkan akan sulit untuk melarikan diri. Guo Sanyi menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak berminat untuk peduli tentang apapun dengan Wang Fengan. Mereka berlima dengan cepat menyesuaikan posisi mereka, menghadap 6 lainnya dari belakang ke belakang.